Langkah pertama kita searching di Google, yaitu yang kita cari adalah EduCaplay. Nah, seperti ini. Setelah itu kita langsung masuk pada websitenya. Nah, kita pencet link yang paling atas ini. Nah, seperti ini. Setelah itu maka kita langsung masuk pada tampilan seperti ini. Namun ini tampilan ketika kita sudah membuat akun. Jika kita belum membuat akun, maka akan diarahkan untuk verifikasi akun dulu. Nanti daftarnya itu pakai akun Google begitu. Nah, ini ada di sebelah kanannya itu ada berbagai macam yang dapat dipakai sesuai dengan kebutuhan penggunanya, mulai dari my challenge, my quotes, my favorite, dan yang paling atas itu adalah my game. Nah, di my game inilah kita bisa membuat game-game edukasi untuk membantu proses pembelajaran atau sebagai media interaktif. Nah, jika kita mau buat game, nah yang kita pencet itu adalah bagian new ini atau tanda tambah itu. Nah, maka selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Akan ada banyak sekali game yang ditampilkan sesuai dengan yang mana yang akan kita pakai atau yang cocok di hati untuk digunakan dalam pembuatan game itu atau dalam memainkan gamenya. Nah, di sini saya memilih game Froggy Jumps atau kodok yang akan melompati air. Nah, ini kita skip saja teman-teman. Ini ada iklan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan masuk di tampilan game Froggy Jumps atau kodok yang akan melompati air itu. Nah, ini adalah contoh cara kita akan membuat soal-soalnya. Nah, jadi bentuk dari Froggy Jumps itu atau game kodok itu adalah semacam pilihan ganda yang akan dimuat dari 3 jawaban, yaitu ada pilihan A, B, dan juga yang terakhir ada C. Kemudian di sini kita bisa menentukan soal-soal yang akan kita pakai sesuai dengan tujuan dan pembelajaran yang dibahas. Nah, di sini contohnya ini hanya berupa contoh di sini. Apa itu motivasi belajar? Misalkan seperti ini. Nah, ini kemudian kita bisa menyesuaikan jawabannya. Baik itu jawaban yang benarnya itu mau disimpan di poin A atau di B ataupun di C. Nah, ini seperti ini. Nah, jika jawabannya sudah ditulis, maka kita bisa menyesuaikan untuk meletakkan centangnya itu di jawaban yang benar. Sehingga ketika pemainnya itu salah dalam memilihnya, maka kodoknya itu akan masuk ke air begitu, teman-teman. Nah, karena ini kan judul gamenya itu kodok yang akan melompati air. Nah, jika yang memainkan itu salah memilih jawabannya, maka kodoknya itu akan langsung masuk ke dalam air atau ke dalam sungai. Nah, ini jawabannya juga tidak bisa dipilih jika belum ditulis semua atau belum diisi semua, maka harus diisi terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian ketika kita ingin menambah soal, nanti itu di sampingnya itu ada add question atau add soal begitu, atau tambah soal, add quiz begitu, teman-teman. Kemudian ada options. Nah, jadi di options ini teman-teman dapat menyesuaikan di pengaturan nyawa dan juga waktu dari pemain gamenya. Nah, ini misalkan kita mau buat nyawanya itu ada 6 atau kita mau buat nyawanya itu ada 3, tergantung dari kebutuhan teman-teman lagi. Tingkat kesulitan dari gamenya itu mau dibuat seperti apa. Nah, ini yang satu ini kan tadi soalnya yang jadi baru 1, maka di sini yang tertulis baru 1. Nah, ini misalkan waktunya itu 21 detik.
Nah, itu semua dapat disesuaikan dengan teman-teman. Dan kemudian ada information. Information ini adalah pemilihan bahasa dari gamenya. Tentunya yang dipilih itu adalah bahasa Indonesia. Dan kemudian di title sama description ini adalah tema sama pembahasan dari gamenya. Tema dan juga pembahasan gamenya. Ini wajib diisi karena ini akan tampil di link yang akan dibagikan kepada pemain-pemain gamenya nanti, atau nama linknya sesuai dengan title dan descriptionnya. Kemudian ada di preview. Di preview ini ketika gamenya sudah jadi, maka kita dapat mencoba dulu apakah gamenya itu sudah sesuai dengan apa yang kita mau ataukah belum sesuai. Nah, jika belum sesuai maka bisa dapat langsung diedit kembali. Nah, ini tidak bisa dimainkan karena soalnya itu baru 1 ya teman-teman. Minimal soalnya itu 5 atau 10 baru dapat boleh dimainkan. Dan jika soalnya tidak sesuai maka kita bisa edit di create atau di bagian nomor 1 itu teman-teman. Di sampingnya options kita bisa mengedit soalnya kembali. Nah, di sini saya sudah menyiapkan game terlebih dahulu. Nah, karena ini hanya sebagai contoh. Nah, ini adalah bentuk game yang sudah jadi, dan di gambar-gambar pensil itu, di situ teman-teman bisa mengedit soalnya kembali jika memang soalnya itu belum sesuai. Nah, ini kita coba mainkan di sini. Ini merupakan game yang sudah siap jadi atau langsung bisa pakai. Seperti ini teman-teman. Ayo kita coba. Di sini ada soalnya, ini seperti ini tampilannya. Nah, jika pemainnya itu salah dalam memilih, maka kodoknya bisa saja langsung masuk di air. Namun jika pemainnya benar dalam memilih jawaban, maka kodoknya bisa langsung melompati daunnya selanjutnya dan bisa sambil mendekat-dekat ke tepi sungai. Dan itu akan menambah poin dari pemainnya juga. Jadi dalam permainan Froggy Jumps ini yang diperlukan itu hanyalah ketelitian, fokus, dan juga daya ingat pada pembelajaran yang sudah diberikan, sehingga ketika menjawab soal itu bisa lebih gesit. Karena di sini pemainnya kan dikejar waktu. Nah, jadi harus betul-betul gesit dan fokus dalam memainkan game ini. Seperti itu. Nah, ini ketika kodoknya benar, maka dia akan langsung maju ke helai daun yang selanjutnya dan mendekat ke tepi sungai. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada poinnya juga dari pemain gamenya itu, berapa poinnya di sini kita bisa ketahui. Nah, mungkin hanya itu saja teman-teman tutorial membuat game edukasi di website EduCaPlay. Nah, teman-teman bisa langsung akses di Google karena ini sangat bermanfaat. Sekian.